Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delia Renita dari kelas 12-13 akan mempresentasikan pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti yang bertema rukun iman kepada hari akhir. Nah, temanya iman kepada hari akhir. Selanjutnya, poin pertama ada pengertian iman kepada hari akhir, yaitu harus diyakini oleh setiap Islam, segala perbuatan baik dan buruk yang dilakukan setiap manusia pasti akan diperhitungkan seadil-adilnya di akhirat kelak. Di sini dibagi lagi menurut Quran. Ada kiamat sugro yang artinya kecil dan kiamat kubro yang artinya besar. Kiamat sugro yang artinya kecil adalah datangnya kematian atau kerusakan bagi setiap makhluk, termasuk manusia yang bersifat lokal dan individu. Ada kiamat kubro yang artinya besar, berakhirnya kehidupan semua makhluk dan hancur leburnya alam semesta secara total dan serentak. Di sini ada hari kiamat menurut teori ilmu alam yang dibagi lagi menurut teori fisika dan menurut teori geologi. Menurut teori fisika, sekitar 150 juta kilometer jauhnya terletak matahari dari bumi, tetapi pancaran sinar matahari sampai ke bumi sekitar 8 menit 20 detik. Luas permukaannya 616 kali 1010 km sama dengan 622. 160 km, sementara garis tengah matahari sama dengan 1,4 juta kilometer. Jika nanti pancaran sinar matahari tidak tampak atau muncul sinarnya karena tenaga atau sinarnya sudah habis, niscaya tidak ada angin dan awan yang akibatnya hujan tidak akan turun. Nah, menurut teori geologi, eksistensi bumi terjadi dari gas yang berputar. Jika daya perputarannya hilang atau diam, gas itu menjadi dingin. Akibatnya gas yang berat mengendap ke bawah, sementara yang ringan berada di atas. Selanjutnya, poin kedua ada periode hari akhir. Yang pertama ada Yaumul Ba'ats, adalah proses dibangkitkan seluruh makhluk dari alam kuburnya atau alam barzah. Peristiwa ini terjadi setelah hancur dan musnahnya alam semesta termasuk manusia. Kedua, ada Yaumul Hasyr, adalah proses berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari kuburnya atau alam barzah, lalu seluruh manusia mengikuti dikumpulkan menuju sebuah tempat yang luas, yaitu padang mahsyar. Yang ketiga ada Yaumul Hisab dan Yaumul Mizan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan semua amalan untuk dihisab, baik itu amal baik maupun amal buruk. Setiap dosa yang dilakukan akan hisab, hitung atau diperhitungkan dengan sangat teliti. Yang keempat ada Asyirat, yaitu jembatan yang membentang di antara dua tepi neraka menuju surga. Yang kelima ada Yaumul Fals dan Jaza, keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap nasib orang-orang beriman dan orang-orang kafir di akhirat kelak, sehingga menjadi jelas manusia yang beruntung dan celaka. Selanjutnya, poin ketiga ada tanda-tanda penghayatan iman kepada hari akhir dalam perilaku sehari-hari. Tanda yang pertama itu ada beriman kepada hari akhir akan menumbuhkan rasa tanggung jawab, seperti merasa bahwa hidup di dunia ini hanya bersifat sementara. Betul sekali. Dua, mengimani hari akhir membuat manusia sadar bahwasannya manusia itu sangat tidak ada artinya kalau bukan karena kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga manusia sangat tidak pantas bersikap takabur. Betul sekali. Yang ketiga, mempercayai akan datangnya hari akhir membuat manusia menghindari perbuatan tidak baik, sehingga apapun yang diperbuat akan dipikirkan terlebih dahulu. Yang keempat, mengantarkan manusia untuk tetap melakukan amal saleh meskipun tidak menghasilkan keuntungan materi. Yang kelima, tumbuhnya perilaku akhlakul karimah seperti mawas diri, yaitu sikap bertanya tentang kekurangan yang terdapat pada diri sendiri mengenai ibadah yang dilakukan.
Jadi kita nanya pada diri sendiri, ibadah kita udah benar apa belum ya. Sikap yang semangat untuk mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya untuk menghadapi akhirat, dan ikhlas dalam berbuat yang didasarkan hanya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sini poin keempat ada perilaku yang mencerminkan iman kepada hari akhir. Yang pertama, membiasakan hidup berhati-hati karena sekecil apapun perbuatan akan dimintai pertanggungjawabannya di kemudian hari. Kedua, tidak menunda-nunda amal soleh karena waktu tidak pernah terulang kembali. Yang ketiga, segera bertaubat apabila berbuat salah atau dosa sebelum ajal tiba. Yang keempat, menyadari bahwa hidup di dunia ini hanya sementara. Kekayaan, kekuasaan, ketampanan, kecantikan hanyalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam agar tidak mendapat azab di akhirat yang sangat pedih dan abadi. Poin terakhir ada hikmah beriman kepada hari akhir. 1. Sebagai motivasi untuk berbuat baik atau amal soleh di dunia sebagai bekal menuju alam akhirat. 2. Mendorong orang beriman untuk selalu berhati-hati dalam menjalani kehidupannya. 3. Meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai sarana mendekatkan diri kepadanya dan untuk mendapatkan syurganya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.